Halo teman-teman semua, kembali lagi jumpa bersama saya Sabit. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tes MBTI yang kemarin udah pernah kita bahas sampai di nomor 12 nih. Kalau kalian misalnya belum pernah lihat sebelumnya, kalian bisa cek dulu video-video yang lama karena nomor 1 sampai 12 itu udah pernah dibahas ya teman-teman. Kita akan bahas ke nomor 13 sekarang, ESTJ. Extrovert, Sensing, Thinking, dan Judging. Mereka adalah orang yang konservatif dan disiplin. Siapa yang udah pernah tes MBTI dan hasilnya ESTJ, kalian bisa komen juga di bawah ya. Karakternya nih, praktis, realistis, pegang pada fakta, dengan dorongan alamiah untuk bisnis dan mekanistis. Sangat sistematis, prosedural, dan terencana. Disiplin, tepat waktu, dan pekerja keras. Konservatif dan cenderung kaku, tidak tertarik pada subjek yang tidak berguna baginya, tapi dapat menyesuaikan diri jika diperlukan. Senang mengorganisir sesuatu, bisa menjadi administrator yang baik jika mereka ingat untuk memperhatikan perasaan dan perspektif orang lain. Saran pengembangan untuk orang ESTJ, kurangi keinginan untuk mengontrol dan memaksa orang lain. Belajar untuk kontrol emosi dan amarah. Coba untuk introspeksi diri dan meluangkan waktu sejenak untuk merenung. Belajarlah untuk lebih sabar, belajar untuk memahami orang lain. Nah, ini emang kalau misalnya orang yang ekstrovert ya, teman-teman, kayak video-video saya sebelumnya, orang-orang ekstrovert itu karena kebanyakan energinya didapat dan dihabiskan di luar, maka kalian harus coba untuk mengontrol emosi kalian, mengontrol amarah kalian. Kalian juga harus belajar untuk sabar gitu ya. Karena apa? Karena begitu kalian itu energinya didapatkan dari luar dan dibuangnya di luar, kalian akhirnya nggak mau untuk memahami gitu kondisi orang lain, situasi orang lain. Kalian maunya dipahami aja, kalian maunya dimengerti aja. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terjadi konflik di sini. Makanya hal-hal yang harus kalian belajar itu belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih paham sama orang lain gitu. Nah, bidang pekerjaan yang disarankan adalah militer, manajer, polisi, hakim, pengacara, guru, sales, auditor, akuntan, dan analis keuangan. Lanjut nomor 14 nih teman-teman, ESFJ. Extrovert, Sensing, Feeling, dan Judging. Harmonis. Karakternya adalah hangat, banyak bicara, populer, dilahirkan untuk kerjasama, suportif, dan anggota kelompok yang aktif. Membutuhkan keseimbangan yang baik dalam menciptakan harmoni. Selalu melakukan sesuatu yang manis bagi orang lain. Kerja dengan baik dalam situasi yang mendukung dan memujinya. Santai, sederhana, tidak berpikir panjang. Teliti dan rajin merawat apa yang dimiliki. Saran pengembangan orang ESFJ. Siapa yang ESFJ di sini? Kalian komen ya. Jangan ngorbanin diri cuman untuk menyenangin orang lain. Jangan mengukur harga diri Anda dari perlakuan, penghargaan, ataupun pujian. Minta pertimbangan orang lain dalam mengambil keputusan. Belajar untuk lebih tegas. Terima tanggung jawab hidup dan belajar untuk lebih dewasa. Hadapi kritik dan konflik, jangan lari. Nah, emang tadi ya teman-teman ya, seperti yang udah pernah saya jelaskan, jangan pernah bagi orang-orang ESTJ menghindari konflik. Namanya konflik pasti ada. Apalagi kalian orang-orang yang extrovert, orang yang memang pakainya feeling, itu akan ada timbul konflik. Jadi sarannya adalah jangan menghindari konflik. Kalian juga jangan mau diukur harga diri kalian itu dari perlakuan atau dari penghargaan gitu ya, karena setiap orang pasti punya value-nya masing-masing dan kalian pun pasti akan senang gitu ya kalau misalnya kalian diperlakukan dengan adil. Nah, bidang pekerjaan nih yang disarankan: perencana, keuangan, perawat, guru, bidang anak-anak, konselor, administratif, dan petugas medis. Nah, yuk, siapa di sini yang mau ngelamar posisi admin, posisi finance yang lebih banyak ke admin gitu ya? Orang-orang yang ESFJ ini cocok juga nih, gitu. Karena kalian ini menjaga keseimbangan, kalian ini harmonis, kalian itu suportif. Jadi kalian bisa masuk gitu ke posisi-posisi pekerjaan admin. Lanjut nomor 15,
ENFJ, extrovert, intuition, feeling, dan judging. Mereka adalah orang yang meyakinkan. Siapa yang ENFJ? Kalian bisa komen. Karakternya adalah kreatif, imajinatif, peka, sensitif, loyal. Pada umumnya peduli pada apa kata orang atau apa yang orang lain inginkan dan cenderung melakukan sesuatu dengan memperhatikan perasaan orang lain. Pandai gaul, meyakinkan, ramah, fun, populer, simpatik, responsif pada kritik dan pujian, menyukai variasi dan tantangan baru, butuh apresiasi dan penerimaan. Saran pengembangannya adalah jangan mengorbankan diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan mengukur harga diri Anda dari perlakuan orang lain, sama ya tadi ya. Jangan mudah kecewa jika merasa tidak seperti yang Anda inginkan. Belajarlah untuk tegas dan mengambil keputusan, menghadapi kritik dan konflik. Jangan terlalu bersikap keras terhadap diri sendiri. Bidang pekerjaan yang disarankan, siapa di sini yang punya kepribadian ENFJ? Bidang pekerjaan yang disarankan adalah konsultan, psikolog, konselor, pengajar marketing HR atau HRD, penghibur, editor, penulis atau motivator. Nah, jadi bidang pekerjaan ini hanya sekedar saran ya teman-teman ya. Jadi bukan sifatnya wajib. Kalau kalian ENFJ itu nggak wajib juga sih kerja di bidang-bidang ini. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja di bidang ini, itu tuh udah sesuai atau udah linier gitu dengan kepribadian kalian. Yang terakhir, 16, ENTJ, extrovert, intuition, thinking, dan judging. Mereka adalah tipe pemimpin alami. Karakternya tegas, asertif, to the point, jujur, objektif, kritis, dan punya standar yang tinggi. Dominan, kuat kemauannya, perfeksionis, dan kompetitif. Tangguh, disiplin, dan sangat menghargai komitmen. Cenderung menutupi perasaan dan menyembunyikan kelemahan. Harisma, berkomunikasi yang baik, mampu menggerakkan orang, dan berbakat pemimpin. Saran pengembangan untuk yang ENTJ nih, yang seorang pemimpin alami. Belajar untuk rileks, nggak perlu perfeksionis dan selalu kompetitif dengan semua orang. Ungkapkan perasaan kamu, menyatakan perasaan bukanlah kelemahan. Belajarlah mengelola emosi, jangan mudah marah. Belajar untuk menghargai dan mengapresiasi. Jangan terlalu arogan dan menganggap remeh orang lain. Lihat sisi positifnya, jangan hanya melihat benar dan salah. Bidang pekerjaan yang disarankan, entrepreneur, pengacara, hakim, konsultan, pemimpin organisasi, dan analisis keuangan. Nah, siapa yang ENTJ nih, yang punya bakat pemimpin alami, itu pasti punya kekurangan juga ya teman-teman ya. Biasanya pemimpin tuh apa? Mau dimengerti aja gitu ya, gak mau mengerti bawahannya. Dia emosian, dia mudah marah. Makanya saran pengembangannya adalah coba untuk membuka diri, coba untuk mengapresiasi, dan kita tuh jangan ngelihat kalau ngungkapin perasaan itu sesuatu yang lemah gitu. Jadi kita bisa ngungkapin perasaan ke bawahan kita atau ke siapapun tanpa kita harus merasa kalau itu tuh adalah kelemahan gitu. Nah, teman-teman, itu adalah 16 tipe kepribadian dari MBTI ya, menurut MBTI. Kalian yang belum pernah tes MBTI, nanti akan saya bahas kayak gimana sih tesnya, apa aja sih pertanyaannya, ada benar atau salah nggak sih, nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, oke?